Oke, jadi bahasan kita hari ini mengenai vektor. Oke, jadi untuk vektor ada yang masih ingat apa itu vektor? Minggu lalu juga sempat saya jelaskan mengenai vektor. Ada yang mau menjawab apa itu vektor? Besarannya mempunyai nilai dan arah. Ya, benar. Jadi vektor dia memiliki besar dan arah. Jadi beda dengan skalar. Nah, jadi di sini nanti yang akan kita bahas mengenai vektor, ada besaran vektor, komponen, apa itu vektor satuan, dan bagaimana pengoperasian vektor. Nah, jadi di sini untuk kemarin sudah saya jelaskan mengenai besaran, yaitu suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Jadi hanya sebuah angka ya, sebuah angka dan nilai saja. Lalu masuk ke skalar dan vektor. Untuk skalar, di situ cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Misal di situ panjang meja 1,75 meter, jadi tidak ada arah. Selang waktu atau waktu 30 menit, berarti hanya waktu 30 menit. Besaran vektor di sini ada arah, jadi misal ke kanan, ke utara, jadi berjalan ke timur atau perpindahan, maka di sini masuk ke vektor, dia memiliki besar dan arah. Jadi tidak bisa dioperasikan secara langsung, dioperasikan secara matematika. Nah, misal di sini, jadi antara jarak dan perpindahan beda ya. Nah, untuk misal di sini ada vektor, misal seseorang dia berjalan ke arah kanan, lalu dia berbelok ke arah atas 300 meter, ke kanan 400 meter. Berapakah jarak? Masuk ke perpindahan. Nah, jika yang ditanyakan jarak, misal dia berjalan ke arah kanan 400 meter lalu ke arah atas 300 meter. Berarti jarak tempuhnya berapa? 700. 700. Jadi di sini 400 ditambah 300. Jadi 700 meter. Sedangkan untuk perpindahan, perpindahannya berapa? Dia berpindah berarti untuk perpindahan itu berarti dari titik awal menuju ke titik akhir. Jika jarak berarti ini adalah dalam bentuk skalar. Jadi ini skalar. Nah, jadi yang ini adalah skalar. Jadi langsung mengoperasikan di jumlah 400 ditambah 300. Jarak tempuh perpindahan berarti dari titik awal menuju titik akhir. Perpindahan berarti di sini tidak melalui jalan yang dilalui. Perpindahan di sini menggunakan Pitagoras. Jadi menggunakan rumus Pitagoras, maka di sini berarti 400 kuadrat ditambah dengan 300 kuadrat. Berarti akar dari 160.000 ditambah dengan 90.000. Jadi di sini akar dari 250.000. Maka hasilnya adalah 500 meter. Jadi untuk perpindahan itu adalah jarak atau titik dari awal sampai akhir. Jadi di sini dia berpindah. Maka menggunakan rumus Pitagoras. Jadi rumus Pitagoras otomatis bagi yang sudah tahu, jika yang dicari adalah C, maka di sini yang digunakan adalah rumusnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat akar. Jika yang ditanyakan adalah A, maka yang dilakukan adalah C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Jika B yang ditanyakan, maka C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Ini untuk rumus Pitagoras. Maka di sini perpindahan ini masuk dalam vektor.
Nah, jadi bedakan jika yang ditanyakan jarak, yang ditanyakan perpindahan, maka jarak dia masuk skalar, sedangkan perpindahan dia masuk ke dalam vektor. Nah, untuk vektor sendiri, untuk simbol yang biasa digunakan di sini biasanya menggunakan huruf tebal atau bisa menggunakan tanda panah. Maka ketika ada tanda panah, ini menandakan bahwa ini dalam bentuk vektor atau huruf tebal biasanya. Tapi jika biasa saja, A, B, C huruf biasa, maka dia biasanya dalam bentuk skalar. Jadi arah panah menandakan bahwa yang dikerjakan adalah dalam bentuk vektor. Ketika vektor, maka perhatikan arahnya. Nah, sekarang masuk komponen vektor. Nah, komponen vektor itu biasanya di sini dalam bentuk tegak lurus terhadap sumbu X, Y, maupun Z. Misal di sini arah vektor A ke arah pojok atas, maka komponen vektor ini adalah penguraian. Jadi diuraikan arah vektornya terhadap koordinat yang ada. Koordinatnya apakah 2 dimensi, apakah 3 dimensi. Di sini saya lebih ke 2 dimensi. Untuk 3 dimensi ada lagi berarti X, Y, Z. Nah, penguraiannya itu tegak lurus terhadap koordinat yang ada. Maka di sini tegak lurus ke arah sumbu X. Berarti di sini adalah arah komponen AX. Lalu terhadap sumbu Y, maka di sini adalah komponen AY. Nah, untuk mencari sudut theta ini terhadap koordinat itu juga bisa dicari dalam bentuk tangen. Tan theta berarti nanti yang digunakan adalah AY dibagi dengan AX. AY ini berarti bisa saya tuliskan di sini karena di sini arahnya sama dan besarnya sama sehingga dia bisa dituliskan di sebelahnya. Nah, theta berarti di sini adalah arcus tangen dari AY dibagi dengan AX. Sehingga nanti jika yang ditanyakan adalah berapakah sudut dari vektor terhadap koordinat apa yang ditanyakan? Terhadap koordinat X. Maka di sini adalah AY dibagi dengan AX. Tangen itu adalah seperti untuk rumus sin demi cos sami tangen desa. Maksudnya di sini sin berarti di sini adalah depan miring. Ini berarti samping miring. Yang ini berarti depan samping. Nah, bentar. Ini berarti demi sami sama desa. Berarti tetanya misal yang ditanyakan adalah teta yang ini. Berarti untuk tetanya tangen, dia menggunakan tangen ya teta. Jika yang diketahui adalah komponen AY dan AX. Maka di sini AY-nya berapa, AX-nya berapa. Tetanya di sini, depannya berarti depan sudut. Depan sudut berarti AY, samping berarti samping sudut AX. Siku-sikunya di sini berarti miringnya adalah yang vektor A. Misal yang ditanyakan adalah kebalikan ya. Nah, misal ini theta, ini vektor A. Maka di sini ini adalah AY, ini adalah AX. Nah, berarti tan desa adalah depannya apa? AY. AY. Sampingnya AX. Misal dibalik. Yang ditanyakan tetanya yang ini. Jadi tergantung pada sudut. Tidak selalu AY per AX ya. Misal seperti ini, yang ditanyakan untuk theta berarti di sini depannya adalah yang AX. Sampingnya adalah yang AY. Jadi tergantung sudut mana yang ditanyakan. Sudut jika dibolak-balik asal kalian paham mana depan, mana samping, mana miring, maka kalian bisa mencari tetanya. Theta berarti nanti di sini tinggal menggunakan arcus tangen. Arcus tan dari AY per AX. Yang ini berarti adalah arcus tan dari AX per AY.
Misal saya balik, misal ini adalah vektor A, ini vektor AY. Yang saya tanyakan adalah sudut yang ini. Ini adalah AX. Berarti tan theta adalah depan sudut AY per AX. AY per AX. AY per AX. Berarti sudah bisa membedakan ya. Jadi bedakan mana yang depan, mana yang samping, mana yang miring. Berarti AY per AX. Jadi sudut mana yang ditanyakan tergantung pada posisinya. Ini untuk segitiga siku-siku ya. Jadi perhatikan siku-sikunya yang mana, lalu nanti tetanya yang mana. Depan, yang dimaksud depan di sini adalah depan sudut, untuk samping berarti samping sudut. Nah, sedangkan komponen AX sendiri, misal yang diketahui ini dibalik ya. Ini yang ditanyakan adalah jika yang ditanyakan adalah theta. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan adalah komponennya? AX-nya belum diketahui, tapi sudutnya sudah diketahui. Sudutnya sudah diketahui, misal sudutnya di sini 45 derajat. Komponen AX-nya berapa? Maka di sini vektornya dikalikan dengan cos. Cos itu berarti sami, samping miring. Sampingnya berarti untuk ini theta, di sini ada A, ada AY, ada AX. Nah, cos itu adalah sami. Nah, theta di sini berarti di sini ini cos theta, berarti samping dari theta itu adalah AX. Untuk miringnya di sini adalah vektor A. Nah, maka yang ditanyakan adalah yang AX. Tetanya misal diketahui 30 derajat. Berarti AX-nya berapa? Komponen terhadap X-nya berapa? Maka tinggal menggunakan cos, cos samping miring. Maka di sini cos theta dikalikan dengan vektor A itu adalah yang AX. Karena itu untuk AX di sini adalah A dikalikan dengan cos theta. AY kenapa menggunakan sin? Karena ketika menggunakan sin theta adalah depan miring. Depan miring berarti depannya dari theta itu adalah yang AY. Miring itu adalah yang A. Sehingga untuk AY itu adalah sin theta dikalikan dengan A, ini adalah komponen untuk yang AY. Maka sama seperti yang ini juga untuk yang ini maupun yang ini otomatis beda tergantung pada tetanya yang menjadi depannya mana, yang menjadi sampingnya mana. Jadi jika menggunakan ini yang ditanyakan adalah theta. Misal yang diketahui dibalik ya, yang dibalik yang ini. Maka di sini untuk ini cos samping dari theta itu adalah yang AY. Miringnya adalah yang vektor A. Maka ini untuk mencari komponen AY. Sin depan AX, depannya adalah AX per A. Berarti ini untuk mencari komponen AX. Jadi tidak melulu sin itu untuk mencari komponen AY, tapi bisa jadi dia mencari komponen AX tergantung pada sudut mana yang diketahui. Jadi ini hanya tinggal terbalik ya, untuk tangan theta untuk mencari sudut, kalian hanya harus memperhatikan mana yang menjadi AX, mana yang menjadi AY, mana yang menjadi depan, mana yang menjadi samping. Begitu juga untuk mencari komponen masing-masing. Sudut mana yang diketahui, apakah sudut yang sebelah ini yang pertama atau yang kedua. Jadi bisa saja terbalik. Mungkin hasilnya bisa benar, tapi kalian menentukannya apakah ini yang AY, apakah ini besar untuk arah vektor atau komponen vektor yang AX gitu. Atau bisa jadi yang ditanyakan malah vektor A-nya sendiri. Vektor A-nya sendiri yang ditanyakan lalu nanti yang diketahui ada AX, AY. Maka tinggal menggunakan Pitagoras.
jika X dan Y-nya diketahui. Jika salah satunya saja, berarti kalian harus mencari salah satunya. Jadi, hanya berputar di sini, kalian hanya harus tahu berapakah sudutnya, berapakah sin-nya, berapakah cos-nya, mana yang menjadi depan, mana yang menjadi samping, mana yang menjadi miring. Nah, sedangkan untuk resultan gaya, maka di sini untuk mencari arah vektor A, ini menggunakan Pitagoras sama seperti yang tadi rumus ABC, Pitagoras untuk yang C, maka di sini menggunakan A kuadrat plus B kuadrat. Karena itu di sini menggunakan AX kuadrat plus AY kuadrat. Ini untuk mencari arah resultan dari vektor A. Nah, ini untuk komponen vektor. Jadi komponen vektor itu tegak lurus ya, tegak lurus terhadap koordinat yang ada. Jika ada Z berarti nanti tegak lurus terhadap Z. Sudut mana yang dicari, jadi karena di sini tegak lurus, penguraiannya tegak lurus terhadap, koordinat yang ada, maka di situ kalian hanya tinggal memilih mana yang depan, mana yang samping, mana yang miring. Jadi langsung bisa menggunakan sin cos tangen. Ini untuk komponen vektor. Nah, untuk sudut-sudut, di situ ada beberapa sudut istimewa, di mana kalian bisa tidak menggunakan kalkulator ya. Jadi bisa kalian menghafal, oh ternyata untuk sin dia naik. Jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Biasanya di sini ada beberapa sudut istimewa. Ada 37 derajat, ada 53 derajat. Nah, biasanya di sini 3/5 untuk sin, 53 4/5. Cos dia dibalik, perhatikan sin dibalik untuk sin dari 0 sampai 1, cos dari 1 sampai 0, 1 setengah akar 3, 4/5, jadi sin cos ini dibalik, kebalikannya. Nah, tangen itu adalah tangen ini sama dengan sin per cos. Tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Sin theta, misal saya ambil yang 30 derajat. Misal untuk tan 30 derajat. 30 derajat berarti sin-nya berapa? Setengah. Lalu untuk cos-nya, bentar saya tulis di, oh ya tapi, oke, setengah akar 3. Berarti hasilnya adalah 1 per akar 3. Nah, ini biasanya dikalikan dengan akarnya sendiri, akar 3 per akar 3. Maka di sini ketemu akar jadi sepertiga akar 3. Karena itu hasilnya adalah sepertiga akar 3. Begitu juga untuk 30 derajat. Berarti untuk dari mana hasil dari tangen itu sin per cos. Jadi 3/5 dibagi dengan 4/5. Karena itu di sini 3/5 dikali 5/4. Kalau untuk pembagian berarti nanti tinggal dibalik ya, pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga hasilnya adalah 3/4, karena itu hasilnya adalah 3/4. Nah, tangen ini jika kalian menghafal sin cos ketika tidak menggunakan kalkulator, kalian bisa langsung hitung. Jadi, tangen itu tinggal sin per cos. Maka nanti akan diperoleh nilai dari tangen. Setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2 nilainya adalah 1. Ini adalah hasil dari tangen. 1 dibagi 0 nilainya adalah tak hingga. 0 dibagi 1 nilainya adalah 0. Nah, jadi untuk tangen itu adalah rumus sin per cos theta. Nah, bagaimana cara menentukan ini jika kalian tidak menggunakan kalkulator ya. Jadi untuk tidak menggunakan kalkulator, maka di sini kuadran. Kuadran ini fungsinya adalah menentukan nilai positif dan negatif. Positif dan negatif maksudnya ketika di kalkulator itu bisa langsung ya mana yang negatif, mana yang positif. Nah, ketika di kuadran 1 itu semuanya positif. Sin cos tangen ini positif. Nah, ini semuanya positif. Sin cos tangen berapapun. Tapi untuk di kuadran 2 berarti di sini kan batasnya 90. Ini 90 derajat, ini 0, ini 180 derajat, yang ini 270, yang ini 360. Nah, berapakah nilai dari cos? Misal cos dari 150. Cos 150 berarti di sini nilainya pasti nanti ada negatifnya. Jadi ini sebenarnya dibalik ya. Sin itu nilainya dari 0, 0 sampai 1. Lalu 90 sampai 180 dibalik, berarti di sini 1 sampai 0.
sin 90 1, berarti sin 120 itu positif ya, di sini positif, positif setengah akar 3, lalu jadi dibalik 01, 1 sampai 0, 01, 10. Jadi ini untuk penentuan berapakah sudut yang diinginkan. Cos pun sama, berarti 0 sampai 1. Kebalik, untuk cos berarti 1 sampai 0, 0 sampai 1, jadi maksudnya dibalik. 120, 135, 150, baru 180. Nah, ini nanti tinggal dibalik mundur. Ini untuk menentukan bagaimana cara menentukan sudut tanpa menggunakan kalkulator. Tapi untuk kalkulator kalian mudah ya, tinggal langsung ketik aja, oh 30 derajat sin, langsung keluar nilainya, cuman tidak dalam bentuk akar. Tapi jika tanpa menggunakan kalkulator, kalian bisa menggunakan kuadran. Nah, di kuadran ini nanti kalian hanya tinggal menghafal semua sindikat tangannya kosong. Biasanya bagi yang sudah tahu di sini atau singkatan yang lain terserah. Tapi biasanya untuk menghafalnya, untuk saya biasanya semua sindikat tangannya kosong. Sehingga tahu, oh kuadran 1 semua positif. Untuk kuadran 2 berarti hanya sin. Kuadran 3 berarti tangan. Kuadran 4 berarti hanya kos yang positif. Jadi di sini berarti selain sin, kos dan tangannya berarti negatif. Berarti nanti hanya tinggal ditambah negatif. Ini tinggal dibalik aja 0 sampai 1, 1 sampai 0, 0 sampai 1, 1 sampai 0, tinggal dibalik mundur, apakah maju atau mundur dari angka-angka yang ada. Ini untuk sudut istimewa. Tangan kuadran 3 berarti di sini sin dan cos dia nilainya negatif. Untuk yang kuadran keempat berarti ketika antara 270 sampai 360 berarti yang positif itu hanya cos. Selain cos berarti semuanya nilainya adalah negatif. Ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti untuk menentukan arah, karena di sini ada vektor, adalah vektor, maka arahnya kan otomatis beda. Apakah itu arahnya ke bawah, misal dalam bangunan, apakah arahnya pembuatan parkir arahnya ke bawah ataukah ke arah atas, kan beda. Ke lantai 1 atau mau ke arah basement ke bawah. Dengan sudut berapa, kemiringan berapa tempat. Ketika mau membuat jalan parkir turun ke bawah, otomatis sudut ini dan sudut yang bagian atas, otomatis kan ini sudutnya beda. Kecuali mau dibuat sama. Sama berarti turunan sangat tajam. Tidak mungkin ya, malah bisa jatuh jika turunan sangat tajam. Apakah mau dibuat berapa untuk sudutnya, yang di atas berapa, yang di bawah berapa. Ini contoh soalnya. Nah, contoh soalnya misal di sini dalam koordinat kartesian 2 dimensi, suatu vektor A panjangnya 10 satuan membentuk sudut 60 derajat. Jadi 60 derajat terhadap sumbu X positif. Oh, berarti ini terhadap X positif. Otomatis kan ketika 2 dimensi akan ada X positif, Y positif, akan ada X negatif, akan ada Y negatif. Ini untuk membedakan arahnya kemana vektornya. Oh, ke arah X positif, berarti di sini bisa digambarkan seperti ini. Ini ada tanda panah ya. Nah, tentukan komponen-komponen vektor tersebut. Berarti 60 derajat terhadap X positif, berarti yang dimaksud adalah sudut yang ini. Maka di sini komponennya berarti yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari AX dan AY-nya. AX, jika sudut di sini berarti AX kan samping ya, samping sudut. Maka dia bisa menggunakan cos, karena cos tadi kan sami. Sedangkan AY itu ada di depan. Depan berarti demi, bisa menggunakan sin demi. Jadi cos sami, sin demi, tan desa. Maka nanti bisa perhatikan mana yang menjadi depan sudut, mana yang menjadi samping sudut. Maka di sini komponen AX, A-nya berapa? Untuk panjangnya di sini 10. Oh, 10 berarti untuk AX-nya 5 satuan. Misal mau membuat jalan turunan tadi berarti AX, jalan dari pojok sudut sampai ke arah turunan tempat mobil turun, berarti dia sebanyak 5 meter. Tingginya berapa? Oh, AY-nya berarti sekitar 5 akar 3 satuan. Oh, ini kurang tinggi gitu. Berarti sudutnya bisa diperbesar atau bisa diperkecil. Karena ini pengali berarti dia sebanding. Sebanding berarti semakin besar arah atau besar komponennya, berarti di sini harus untuk sudutnya, hasil dari sudutnya itu harus lebih besar.
Karena semakin besar berarti untuk panjang atau tingginya berarti semakin besar pula. Lalu contoh yang kedua, tentukan besar dan arah vektor A yang memiliki komponen AX dan AY. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar dan arah. Vektor A yang ditanyakan, dibalik. Berarti untuk vektor A tadi, besar vektor A bisa menggunakan rumus Pitagoras atau bisa mencari resultannya. Berarti yang dicari adalah arah resultan. Komponennya sudah ada. Oh, berarti AX-nya negatif. Oh, berarti ini arahnya ke arah X negatif, ke arah kiri. Komponen AY-nya 4 cm. Oh, positif ke arah atas. Ini bisa digambarkan berarti ini ke arah A negatif, ke arah X positif ya, bukan A. Berarti ke arah X negatif, yang ini ke arah Y positif. Oh, berarti ini sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti sudutnya bukan di antara 0 sampai 90, tapi antara 90 sampai 180. Karena komponen AX-nya di sini negatif, komponen Y-nya adalah positif. Nah, besar vektor itu berarti tinggal resultan ya, berarti tinggal dikuadratkan, ketika dikuadratkan negatif maupun positif sama saja. Yang mempengaruhi di sini adalah arahnya. Arahnya berarti bukan ke arah kiri serongnya, tapi bukan ke arah kanan, tapi ke arah kiri. Masuknya berarti untuk ini tan theta, berarti di sini seperti ini ke arah AX negatif dan AY positif, berarti di sini arahnya, berarti yang ditanyakan sudutnya adalah yang ini. Arah vektor, berarti ini kan nempel pada arah koordinat ya biasanya, walaupun tidak disebutkan, bukan di arah di atas. Karena untuk titik nolnya di bawah, di antara ini. Nah, sehingga theta yang dimaksud adalah theta yang ini. Nah, untuk theta yang ini berarti tadi tetap menggunakan 4, berarti adalah yang AY, berarti AY per AX. Depan per samping, tandasa. Berarti depannya 4 per negatif 4 akar 3. Berarti 1, jangan lupa negatifnya, berarti negatif 1 per akar 3, sehingga hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 ini untuk tangan itu adalah 150 derajat. 150 derajat atau 30 derajat terhadap X negatif. 1/3 akar 3, coba. 1/3 akar 3 di sini 30 ya, untuk tangan 30 derajat. Seperti yang tadi saya bilang, ini kan dibalik ya. Ini di sini berarti 0, 1/3 akar 3, 3/4, 1, 4/3 akar 3. Lalu akar 3 60, 90-nya tak hingga di atas ini. Nah, untuk turun ke 180 ini dibalik. Berarti tak hingga, di sini tak hingga, akar 3, 4/3, 1, 3/4, 1/3 akar 3 berarti di 150 derajat. Jadi turun setelah 1/3 akar 3 baru di 180 dia tangannya 0. Jadi di sini 150 derajat jika menggunakan kalkulator mudah, tapi ketika menggunakan tanpa kalkulator hanya menggunakan koordinat seperti ini, berarti di sini kan 30 derajat. 30 derajat berarti bukan terhadap 90. Oh, 120 derajat. Salah jika menjawab 120 derajat. Karena di sini 30 berarti terhadap yang di bawah. Karena kan mundur di sini. Jadi mundur 0, di sini tak hingga, lalu di sini 0 lagi, 0, lalu ini maju lagi, 0, 1/3 akar 3, 3/4 sampai tak hingga. Maju lagi, lalu mundur lagi. Jadi ini aturan untuk hasilnya dia mundur. Maju mundur, maksudnya 0, 1/3, lalu di sini mundur. Tak hingga, akar 3, 4/3. Jadi perhatikan untuk sudutnya. Jika tanpa menggunakan kalkulator, jika menggunakan kalkulator kalian otomatis nanti juga bisa ada 2 jawaban ya. Karena untuk tangan negatif berarti ada 2, antara kuadran 2 dan di kuadran 4. Kuadran 4 berarti di sini ini maju, ini mundur, berarti sekitar 330 derajat. Berarti jawabannya bisa 2, 150 derajat atau di 330 derajat. Karena tandanya negatif. Ketika tandanya negatif, ketika kalkulator itu ada 2 kemungkinan. Dari 2 kemungkinan berarti nanti tinggal dipilih, oh ini hasilnya yang mana? AX-nya negatif, AY-nya
positif, berarti di kuadran 2. Kecuali AY-nya negatif ya. Ketika AY negatif, AX negatif berarti dia di kuadran 4. Kuadran 4 berarti hasilnya adalah 330 derajat. Berarti 30 derajat tapi terhadap X positif. Jadi bisa diperjelas. Bisa kalian menggunakan gambar. Ini untuk komponen vektor. Nah, sekarang masuk ke vektor satuan. Vektor satuan jadi di sini dapat direpresentasikan ke dalam bentuk vektor satuan. Jadi vektor itu bisa direpresentasikan ke dalam vektor satuan ya. Biasanya menggunakan tanda tudung. Jadi untuk arah vektor ini hanya menandakan bahwa dia ke arah vektor I, vektor satuan I. Nah, satu satuan BI, BJ, BK. Jadi di sini ke arah IJK ini melambangkan berarti ke arah X, ke arah Y maupun ke arah Z. Jadi tidak ditulis 4 ke arah X, 3 satuan ke arah J, 5 satuan ke arah K. Berarti kan di sini sudut seperti sudut ruangan ya, perhatikan sudut ruangan berarti ini ke arah dalam ruangan. Nah, tidak perlu dituliskan satu-satu. Oh, terhadap I berapa satuan, terhadap J berapa satuan, terhadap K berapa satuan, terhadap sumbu X, Y, Z. Ini I, ini untuk arah X, biasanya ini untuk arah Y, ini untuk arah Z. Ini untuk 3 dimensi. Jadi di sini vektor satuan hanya untuk melambangkan dia arah ke mana dengan arah satu satuan, dengan besar satu satuan. Nah, misal di sini bagaimana cara pengoperasian secara matematika? Jadi tergantung pada arahnya. Jadi pengoperasiannya berarti arahnya yang sama. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Misal di sini hukum penjumlahan. Di sini ada vektor A 2I plus 3J plus 4K, yang vektor B berarti 5I plus 6J 7K. Lalu dijumlahkan antara vektor A dengan vektor B. Untuk penjumlahannya mudah ya, tinggal dijumlahkan sesama arah. I dengan I berarti 2 tambah 5, 3 tambah 6, 4 tambah 7, hasilnya sekian. 7I, 9J, 11K. Misal dalam bentuk gambar vektor, misal di sini K, berarti ini lebih besar. Berarti B lebih besar, misal ini yang A. Nah, ini adalah penjumlahan vektornya. Nah, penjumlahan vektor ini adalah A plus B-nya. A plus B, A ke B. Nah, jadi ini kita anggap ini yang A, ini adalah yang B. Berarti ketika ada sudut ruang yang miring, entah mau membentuk suatu bangunan atau seperti apa dalam bentuk yang miring, maka nanti yang ditanyakan A plus B-nya berapa dengan arah ini. Jadi ini untuk dijumlahkan berarti tinggal yang I dengan I, B dengan B, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Sehingga nanti diperoleh A plus B sekian. Pengurangan pun sama. Ini seharusnya dikurangi ya. Nah, untuk pengurangan pun sama. Jadi tinggal I dengan I, J dengan J, K dengan K. Jadi bisa misal di sini untuk yang nomor 2, berarti di sini ada 5I plus 2K, yang B 6I min 3J plus 3K. Maka di sini untuk yang A plus B berarti I 5 dengan 6 dijumlahkan jadi 11, J-nya tidak ada, karena J tidak ada berarti 0. 0, jangan lupa negatif. Positif ketemu dengan negatif, di sini penjumlahan berarti hasilnya adalah yang negatif, min 3J. Yang K berarti tinggal dijumlahkan 2 ditambah 3, jadi 5K.
Pengurangan pun sama. Jadi ketika tidak ada, 0 dikurangi 4 berarti min 4. Jadi jangan lupa untuk tanda positif negatifnya, karena itu sangat berpengaruh pada hasilnya juga ya, apakah dia negatif, apakah dia positif. Nah, ini untuk operasi matematika pada vektor, penjumlahan, dan pengurangan. Lalu masuk ke perkalian. Nah, untuk perkalian vektor itu tidak bisa langsung dikalikan ya. Jadi tergantung pada perkaliannya apakah perkalian dot atau perkalian cross. Nah, perkalian dot itu adalah perkalian dalam bentuk skalar. Lalu untuk perkalian titik dot produk, maka nanti yang sama, misal I dot I, maka hasilnya adalah 1. Yang berbeda, I dot J hasilnya adalah 0. Jadi semuanya yang beda itu nilainya 0. Sehingga untuk operasi perkalian dotnya itu bisa langsung. Karena di sini I dot J itu 0, I dot K adalah 0, berarti hanya sisa AX, BX, I dot I. Nilainya adalah 1. Ini sama dengan AX, BX, di mana dengan vektornya itu adalah I di I dot I. Nah, I dot I nilainya ini adalah 1. Yang ini pun sama. Ini berarti ada J dot J. Yang ini berarti ada K dot K. Selain itu nilainya 0 sehingga tidak perlu dicantumkan lagi. Kalaupun dicantumkan, dikalikan maka hasil proses perkaliannya pun nilainya adalah 0. Nah, hasil perkalian dot dia akan menghasilkan sebuah produk atau nilai skalar. Sedangkan untuk cross maka nanti akan menghasilkan sebuah vektor. Jadi tetap hasilnya itu akan ada I, ada J, ada K. Jadi berbeda. Jika ini sama, kebalikan aja ya. Jika ini sama, maka nilainya 0. Tapi ketika dot produk, maka di sini menghasilkan 1 ketika sama. Nah, tapi ketika beda dia menggunakan skrup aturan putar kiri putar kanan ya. I, J, K. Nah, untuk putar kiri. Oke, IJK. Jadi untuk I cross J ini positif. Jadi ketika putar kanan, skrup kanan ini positif. Ketika IJ berarti hasilnya K. Nah, IJ berarti hasilnya K, KI hasilnya J, JK hasilnya I. Jadi putar kanan. Jika kebalikannya berarti ini negatif. Bagaimana tahu IJK? Jadi dengan cara putar skrup. Nah, JI berarti negatif K. KJ negatif I. JI negatif K. IK berarti negatif J. Nah, ini untuk perkalian cross. Jika dijabarkan satu-satu ini sama seperti perkalian pemfaktoran ya, perkalian faktor. Nah, berarti nanti kan satu-satu A. Berarti di sini akan ada AXI dikalikan BXI, lalu nanti AXI dikalikan BYJ. Berarti, nah ini satu-satu. I ketemu I berarti nilainya 0, sisa AX, BY, IJ, AX, BZ, IK. Nah nanti tinggal disatukan mana yang I, mana yang K, mana yang J. Yang ini pun sama, dikalikan satu-satu. Yang ini dengan I, lalu dengan J, lalu dengan K. Lalu yang AZ pun sama, dikalikan satu-satu. Nanti mana yang yang menghasilkan perkalian cross-nya I, nanti dijumlahkan sesama I. Untuk yang J berarti dengan sesama J, K berarti nanti sesama K. Nah, perkalian dot ini untuk sifat-sifatnya. Jadi ketika ada sebuah perkalian antara B plus C lalu dikalikan dengan dot A, itu bisa dioperasikan secara pemfaktoran A dot B lalu A dot C. Jadi dia bersifat hukum distributif. Karena di sini dalam bentuk skalar ya hasilnya. Jadi ketika 2 ditambah
Misal 2 ditambah 3, 5. 5 kali 4, 4, 2 ditambah 5. 2 ditambah 5, 7. 7 dikali 4 berarti 28. Yang ini pun sama, berarti 4 dikali 2 ditambah 4 kali 5. Ini hasilnya juga 28. Karena ini skalar, jadi untuk perkaliannya bisa pemfaktoran. Pemfaktoran jadi berapapun angkanya karena tidak ada pengaruh dari arah, maka di sini bisa langsung dioperasikan. Bersifat hukum komutatif, ini juga sama, 2 kali 4, ya sama dengan 4 kali 2, sama-sama 8. Jadi jika kedua vektor saling tegak lurus, hasilnya 0. Jika searah, maka di sini A dikalikan B, karena tadi menggunakan rumus cos ya, cos theta. Jadi jangan lupa untuk mencari perkalian ini untuk yang ini besaran. Ketika ada A, ini berarti besarannya berapa? Ini sama dengan resultan. Berarti tetap menggunakan berapa komponennya? AX kuadrat, berapa AY kuadrat. Ini menggunakan komponen. Jika ada komponen vektor yang diketahui, kecuali langsung vektornya ya, besaran dari vektor A adalah 10, itu bisa langsung. Tapi jika yang diketahui komponen dari AX itu sekian, AY sekian, BY sekian, BX sekian, berapakah A dot B? Maka kalian harus bisa menghitung besarnya terlebih dahulu. Jadi tanda mutlak di sini bukan maksudnya tanda mutlak harus semuanya positif ya, tapi ini yang dimaksud adalah berapakah resultan dari atau besar dari vektornya masing-masing. Dan di sini menggunakan rumus cos. Untuk perkalian dot berlawanan arah berarti dia menggunakan negatif dengan sudut 180 derajat, jadi berlawanan arah. Nah, jadi di sini untuk nilai antara 0 sampai 180, C adalah A, B, sin selalu positif. Karena sudutnya antara, kenapa selalu positif? Karena antara 0 sampai 180. Tadi di awal juga sudah saya jelaskan masalah kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, di sini adalah semua sindikat tangannya kosong. Jadi di sini untuk yang positif kan hanya antara 0 sampai 180 derajat. Karena itu di sini selalu positif antara 0 sampai 180 derajat untuk perkalian silang cross. Bersifat anti komutatif. A cross B sama dengan min. Jangan lupa ketika kalian melakukan hasil operasinya kebalik, yang diminta adalah A cross B. Tapi ternyata yang kalian kerjakan adalah B cross A. Maka nanti ininya hasilnya besar, nilainya sama, tapi cuman di sini beda positif dan negatifnya. Jika kedua vektor saling tegak lurus, maka dia AB, tapi jika berlawanan arah, maka dia nilainya adalah 0. Ini beberapa sifat perkalian silang. Nah, untuk contohnya, misal di sini untuk perkalian dot. Perkalian dot berarti nanti I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berarti tinggal 3 dikali 1. Ini berarti 3 kali 1, 2 dikali 2, 1 dikalikan 3. Jadi ini dalam bentuk skalar. Tapi untuk perkalian cross, maka di sini dalam bentuk vektor. Maksud dari vektor di sini ada arah ya. Jadi ada arah di situ IJK. Jadi untuk yang perkalian dot sudah tidak ada IJK, bisa langsung dioperasikan. Tapi perkalian vektor dia ada IJK. Karena di sini kan menggunakan pemfaktoran ya. Kalian bisa jabarkan satu-satu atau bisa kalian menghafal. Bagaimana cara menghafal? Jika mau menghafal perkalian cross tanpa harus melakukan pemfaktoran satu-satu, kalian perhatikan IJK. I itu berarti untuk arah X. Perhatikan di sini tidak ada X. Urutannya kan X, Y, Z ya. Nah, ketika I itu tidak ada X, maka yang digunakan adalah YZ. Karena itu komponennya adalah AY, BZ. Dikurangi kebalikannya saja, ZY. J tidak ada Y. Tidak ada Y berarti hanya XZ. Tapi ketika Y kan urutannya berarti sudah masuk ke Z, XYZ. Karena itu masuknya ZX,
Setelah Y berarti Z. ZX dikurangi dengan XZ. Ketika K berarti yang tidak ada adalah Z. Tidak ada Z berarti Z tidak ada, balik lagi ke awal. Jadi urutannya tetap ke kanan ya. Berarti XY lalu dikurangi dengan YX. Ini untuk mudah untuk menghafal. Tapi jika tidak, kalian bisa memfaktorkan satu-satu. Berarti nanti I ketemu I ketemu J berarti nanti jadi K. I ketemu K berarti negatif J. Nanti kumpulkan. Kalikan faktor satu-satu, kalian kumpulkan nanti mana yang jadi J, mana yang I, mana yang jadi K. Kumpulkan satu-satu, nanti hasilnya juga sama, akan menjadi rumus yang sederhana ini. Mau dijabarkan bisa, mau menghafal bisa. Menghafal seperti tadi yang saya bilang, I berarti tidak ada X, J berarti tidak ada Y, K berarti tidak ada Z. Tinggal diurutkan saja, berarti YZ, ZY. Tidak ada Y berarti ZX, XZ. Tidak ada Z berarti XY, YZ. Tinggal dibolak-balik saja. Ini untuk menghafal perkalian cross. Sehingga hasilnya nanti yang tadi ya, I berarti untuk tidak ada X berarti Y dengan Z. Yang Y, yang dimaksud Y berarti J ya. 2 dikali dengan 3, ini berarti di sini Y, J dengan K, 2 dikali 3, lalu dikurangi dengan berarti yang ini adalah Z dengan Y. Z-nya adalah 1 dikalikan dengan Y, 2. J berarti tidak ada, untuk J berarti tidak ada Y, berarti tidak ada J itu sendiri, berarti Z 1 kali 1 dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 3. Jadi nanti akan ketemu hasil 4I min 8J plus 8K. Nah, ini untuk vektor untuk hari ini. Jadi hari ini hanya ini saja vektor. Nanti setelah ini saya beri soal untuk kalian mengerjakan masalah vektor. Ada 5 soal, nanti saya upload di e-learning. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan bisa lewat grup chat. Kalian bisa buat grup sendiri untuk satu kelompoknya, bagaimana cara untuk presentasi pada tiap harinya. Jadi satu hari satu materi saja. Satu hari satu kelompok yang presentasi. Tiap orang harus presentasi. Oke, cukup ya untuk hari ini. Setelah ini nanti saya upload materi vektor dan tugasnya di e-learning. Batasnya hari ini saja sampai jam 12 malam. Oke, cukup. Jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.